di rumah saja, buka puasa, di rumah saja, kita tarawih, di rumah saja, rutin tadarus, di rumah saja, ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalatu wassalam ala asrobil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor, para Wakil Rektor, Profesor Dr. Thomas Wiyatno, Bapak Ibu pimpinan, baik para dosen pagi hari ini hadir, yaitu Bapak Komjen Boy Rapli, terima kasih Pak Jenderal, ada Pak Profesor Effendi Gojali, ada tenaga ahli utama KSP, Bapak Mokhtar Ali Ngabalin, ada juga tadi masuk diwakili sekretarisnya Bapak Menpora, Pak Dr. Yaunuddin Amali, kemudian ada Pak Sekjen Kementerian Sosial, ada Pak Hartono Laras, dan ada Pak Bayu, Wali Kota Jakarta Pusat. Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, para karyawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur pada pagi hari ini, Kamis 28 Mei 2020, keluarga besar program Pasca Sarjana Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama mengadakan yaitu halal bihalal melalui online. Memang sedih rasanya karena biasanya di tahun-tahun sebelumnya kita semua dapat melaksanakan halal bihalal secara fisik sesama kita. Namun kali ini karena adanya wabah COVID virus corona, maka pada tahun ini kita melaksanakan halal bihalal melalui online. Namun demikian, insya Allah bahwa acara halal bihalal di pagi hari ini tidak menghilangkan makna halal bihalal yang sesungguhnya. Bapak Ibu, para pimpinan, para dosen, para mahasiswa, para karyawan, dalam kesempatan ini kami segenap sivitas akademika program Pasca Sarjana Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan khilaf. Bapak Ibu sekalian, bahwa halal bihalal pada dasarnya merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Biasanya setelah sholat Idul Fitri, ya, kita saling bersalam-salaman atau berhalal bihalal. Bapak, Ibu sekalian, halal bihalal pada dasarnya tidak bisa diartikan secara harfiah dan satu persatu kata antara kata halal, kata bi, dan kata halal. Istilah halal bisa diartikan dalam bahasa Arab yaitu kata halal. Dalam bahasa Arabnya mengandung 3 makna yaitu halal, al, dan habi, yang memiliki arti benang kusut terurai kembali. Nah, sehingga di dalam perkembangannya dikenal dalam bahasa Arab, halal bihalal muncul sebagai yaitu ucapan saling menghalalkan kesalahan dan kekhilafan, sehingga di antara kita saling memaafkan satu sama lainnya. Nah, di Indonesia memang sering dikenal sebagai tradisi halal bihalal, ya. Tapi di negara-negara lain memang tidak mengenal istilah yaitu halal bihalal.
Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, biasanya dilanjutkan dengan salaman atau saling maaf memaafkan. Sehingga situasi yang demikian itu membuat umat Islam melebur kesalahannya dengan saling berbagi maaf tanpa ada sekat yang membatasi, yaitu saling maaf memaafkan. Bapak Ibu pimpinan, para dosen, para mahasiswa, para karyawan, dan juga saya lihat ada alumni. Sebenarnya ada 3 hal pelajaran penting yang bisa kita petik dari kegiatan halal bihalal. Yang pertama, pelajaran yang pertama adalah yaitu pembersihan diri dari segala bentuk kesalahan, ya, ibarat pemudik yang pulang ke kampung halaman setelah sekian tahun merantau ke negeri orang ataupun di luar kampungnya, maka di dalam perjalanannya seringkali tidak sedikit para pemudik itu melakukan kesalahan, misalkan tidak sholat, bahkan tidak makan, tidak istirahat karena lelah, ya, tidak berzikir, bahkan menganiaya dirinya, ya, tidak istirahat, tidak makan. Nah, di hari Nan Fitri ini kita juga ibaratnya mudik kepada Allah SWT kembali, yaitu kepadanya dengan membawa proposal yang isinya yaitu rintihan, permohonan maaf, permohonan ampun segala dosa. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam halal bihalal ini semua orang sadar bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang luput dari kekilapan dan kesalahan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan halal bihalal ini ya menggiring kita untuk kembali ke kampung halaman yang sesungguhnya, yaitu apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ya kepada ampunan Allah. Itulah sebenarnya makna hakiki dari kalimat, yaitu yang sering kita ucapkan minal aidin wal faizin, ya, yang artinya semoga kita kembali kepada fitrah dan menang melawan hawa nafsu, kembali kepada jati diri. Maka ibaratnya setelah kita 30 hari menjalankan ibadah puasa dan kita memperoleh kemenangan di hari raya Idul Fitri, sesungguhnya kita kembali pada fitrahnya, kembali pada kesucian, ibaratnya baru bayi yang baru lahir di muka bumi, yang sangat suci, bersih, bening, dan penuh dengan ketulusan tanpa dosa. Itu makna pertama, hikmah yang bisa kita peroleh, yaitu pembersihan diri dari segala bentuk kesalahan. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu yang sekalian, dari kegiatan halal bihalal ini adalah yaitu membersihkan hati dari rasa benci kepada sesama, ya, pada sesama. Nah, pada suatu ketika baginda Rasul Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Kemudian ada orang asing berjalan di hadapan baginda Rasul dan para sahabatnya, lalu pergi entah kemana. Saya pun juga tidak tahu, karena nggak telepon saya dianya. Jadi saya juga tidak tahu, dia pergi entah kemana. Nah, kemudian setelah orang asing itu pergi, maka baginda Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya, dialah ahli surga. Beliau baginda Rasul menyampaikan sampai 3 kali, dialah ahli surga, dialah ahli surga. Nah, kemudian salah satu sahabat dari Nabi, yaitu Abdullah bin Utsmar, penasaran yang luar biasa. Maka kemudian Abdullah datang ke rumahnya si orang asing tadi, minta untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Maka
si orang asing tadi memberikan izin bahwa Abdullah untuk bisa menginap di rumahnya. Selama 3 hari itu, Abdullah bin Usmar tidak melihat amalan-amalan yang istimewa yang dilakukan oleh orang asing itu. Maka Abdullah semakin penasaran. Maka akhirnya Abdullah bertanya, "Wahai saudaraku, sewaktu engkau lewat di hadapan kami, Rasulullah berkata bahwa engkau adalah ahli surga. Amalan apa yang engkau kerjakan sehingga Rasul sangat memuliakan dirimu?" Maka pria yang sederhana itu menjawab, "Sesungguhnya aku tidak pernah melakukan apa-apa. Aku tidak punya ilmu dan aku tidak punya harta yang bisa aku sedekahkan. Aku hanya punya rasa cinta kepada Allah, punya rasa cinta kepada Rasulullah, dan punya rasa cinta kepada sesama manusia. Setiap malam menjelang tidur, aku selalu berusaha menguatkan rasa cinta itu, dan sekaligus berusaha menghilangkan rasa benci terhadap sesama manusia." Bapak Ibu sekalian, dan Pak Ustadz Ali Ngabalin, mohon izin, dari Alkisah tersebut dapat kita petik intinya bahwa si ahli surga tadi melakukan kebaikan-kebaikan secara tulus ikhlas karena kecintaannya dan hanya karena Allah Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari kisah tadi, dalam hidup kita ini terkadang ya karena persaingan jabatan, karena persaingan bisnis, atau faktor lainnya, terbesit rasa dendam dan iri hati sehingga timbul kebencian dalam hati kita. Tatkala ada sahabat kita, saudara kita, ya, yang naik pangkat, naik jabatan, perut pusing, kepala mules, kebalik. Perut mules, kepala pusing. Kemudian ada saudara kita, ya, yang baru bisa beli mobil, masuk rumah sakit. Ada saudara kita, sahabat kita, yang memiliki anugerah bisa punya bagus, stroke, ya, bahkan masuk kubur. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, bahwa penyakit hati tersebut sifatnya sifat setan. Janganlah kita menyiksa diri karena kebahagiaan orang lain. Karena hidup kita ini sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ditakdirkan diri kita manusia ini dari Allah. Jadi seringkali kita menyebut bahwa takdir. Nah, namun demikian kita juga jangan terus pasrah dengan takdir yang ada. Ya, wah kita hidup miskin dan bodoh, sudahlah pasrah karena itu sudah takdir. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, takdir itu sebenarnya bisa diubah. Ya, ada yang perdebatkan, ada yang tidak bisa, tetapi sesungguhnya takdir itu terbagi ada 2 jenis, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, takdir mubram ini adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diubah oleh usaha manusia. Contohnya kematian, kemudian adanya siang malam, adanya terbit sinar matahari. Nah, itu tidak bisa diubah oleh usaha manusia. Sedangkan takdir mu'allaq adalah suatu ketetapan Allah SWT yang bisa diubah oleh usaha manusia. Contohnya seperti rezeki, jodoh, kesehatan, keahlian, dan pangkat atau jabatan. Nah itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita singkirkan penyakit-penyakit hati seperti iri dengki, kebencian, ya, yang ada dalam hati dan jiwa kita. Maka mari dalam momentum halal bihalal ini, 1441 Hijriah ini, ya, tidak ada lagi ya kedengkian, kebencian, ya. Mari kita ganti dengan kelapangan jiwa,
kita obati kesombongan dengan kerendahan hati, kita buang permusuhan di antara kita, dan kita isi dengan persaudaraan dan gotong royong. Bapak Ibu para pimpinan, para dosen, para mahasiswa, para karyawan, dan juga alumni yang bergabung pada acara pada pagi hari ini. Pelajaran ketiga yang bisa kita petik dari kegiatan halal bihalal yaitu memupuk kepedulian kebersamaan sebagai makhluk sosial. Kita sadar, Bapak Ibu sekalian, bahwa manusia tidak bisa lepas dari pergaulan dan kebersamaan yang dibangun lewat sikap tolong-menolong. Bulan Syawal ini sebagai bulan indahnya kebersamaan di dalam kasih sayang, merupakan hari-hari yang begitu membahagiakan bagi kita semua sebagai umat manusia. Sebuah waktu istimewa, kita bisa meningkatkan silaturahmi. Kita saling mengenal, ya tadi kita bergabung juga Pak Jenderal Boy Rapli tadi, alhamdulillah, dan kita bisa saling mendoakan, ya. Seringkali doa yang dianjurkan saat kita berjumpa, kita ucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amalmu. Bapak Ibu sekalian, mari kita hendaknya berusaha mengamalkan tuntunan dari Rasulullah untuk memberikan yaitu kesenangan dan kegembiraan kepada saudara-saudara kita yang fakir miskin, kaum duafa, kemudian juga masyarakat yang dalam kondisi memprihatinkan yang saat ini akibat COVID-19, agar bisa hidup normal dan mereka kelak bisa hidup seperti kita. Nah, oleh karena itu, marilah tatkala kita punya rezeki yang lebih, tetangga kita, sesamping kita, ada yang sangat menderita, mari kita ulurkan tangan kita. Mari kita berbagi kasih kepada sesama. Jika Bapak Ibu sekalian, semua itu bisa kita lakukan. Allah berjanji dalam hadis qudsi, cintaku berhak diperoleh bagi orang-orang yang saling mencintai karenaku. Cintaku berhak diperoleh bagi orang-orang yang mau saling memberi karena aku. Cintaku berhak diperoleh bagi orang-orang yang saling berlaku adil karena aku. Dan cintaku berhak bagi orang-orang yang saling berziarah karenaku. Bapak Ibu sekalian, dari hadis qudsi tadi, kita bisa petik intinya bahwa jika kita mencintai sesama, ya, bahwa kita jika mencintai sesama dan berbuat baik secara tulus dan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka insya Allah Allah akan mencintai dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Bapak Ibu, para pimpinan, para dosen, para mahasiswa, para karyawan, dan para alumni. Sebelum saya mengakhiri sedikit tausiah pada pagi hari ini, saya ingin memberikan wasiat kepada Bapak Ibu sekalian, apa-apa saja yang bisa mendatangkan keberkahan di dalam hidup ini. Apalagi kalau di bulan suci Ramadan itu kita dapat melakukan amalan-amalan kebaikan. Apa itu hal-hal yang bisa mendatangkan sebuah keberkahan di dalam hidup kita? Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu bertakwa? Bertakwa artinya menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi segala larangannya. Nah, bagi umat muslim salah satu contohnya ya harus menjalankan sholat 5 waktu ya. Nah, jika barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka insya Allah Allah SWT akan mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita. Yang kedua, yaitu berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua, kalau di dalam filosofi Jawa, orang tua itu bagikan Tuhan yang kelihatan. Maka ibaratnya, kalau Prabowo itu selalu mengatakan, malati kalau wani, kalau orang tua. Ya, Pak Effendi, malati, marang orang tua, kalau wani.
Nah, jadi seringkali kita melihat Bapak Ibu, tatkala orang tua kita sudah jompo, kita menyia-nyiakan, ya, menyia-nyiakan, dimasukkan ke panti jompo, ya, padahal orang tua kita luar biasa yang melihara kita hingga kita dapat menjadi sekarang ini. Oleh karena itu, barang siapa yang berbakti kepada orang tua, insya Allah Allah akan mendatangkan sebuah keberkahan di dalam hidupnya. Yang ketiga yaitu bersedekah. Nah, barang siapa yang gemar bersedekah, ya menyisihkan harta, sebagian hartanya untuk dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim, kaum duafa, ya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kehidupan kita. Yang keempat yaitu banyak baca istighfar, ya astagfirullahaladzim, atau dengan panjang dikit astagfirullahaladzim, allati la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, jadi barang siapa yang banyak membaca istighfar, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Yang kelima yaitu silaturahim. Nah, seperti pagi hari ini, walaupun kita tidak bisa saling bersalam-salaman, ya, kita tidak bisa saling berkunjung, ya, tetapi model kita saat ini karena ada wabah COVID-19, kita bisa melalui WA, kita bisa melalui video call, bisa melalui Facebook, bisa melalui email, dan sebagainya. Nah, inilah barang siapa yang gemar ataupun senang melakukan silaturahmi kepada sesama manusia, ya insya Allah Allah akan mendatangkan sebuah keberkahan dalam hidup kita. Yang keenam yaitu harta yang halal. Nah, barang siapa yang memakan harta atau memberikan nafkah keluarga kita, anak istri kita, ya dengan harta yang halal, maka insya Allah keberkahan akan datang dalam hidup kita. Nah, coba kalau kita melihat banyak para pejabat, ya, yang ujung-ujungnya masuk penjara, anaknya masuk penjara, anaknya narkoba dan sebagainya. Nah, mungkin harta yang digunakan adalah harta dari korupsi. Nah, oleh karena itu, jika kita ingin mendatangkan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, gunakan harta yang halal untuk hidup kita, untuk hidup keluarga kita, ya. Insya Allah kita akan didatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh yaitu memaafkan. Nah, ini yang seringkali kita sulit, ya, kalau kita sudah sakit hati, kita sudah dendam, ya, kita nggak mau memaafkan orang lain. Padahal Allah SWT pun memaafkan segala dosanya, ya, dari umat-umatnya. Apalagi kita ini manusia. Maka barang siapa yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan mendatangkan keberkahan di dalam hidupnya. Kemudian yang 8 yaitu sholat malam. Nah, sholat malam ini biasanya sholat tahajud, kemudian dilanjutkan sholat tobat, baru dilanjutkan sholat hajat. Nah, barang siapa yang melakukan 3 jenis sholat ini di malam hari, ya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan yaitu mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita. Kemudian yang 9 yaitu sholat duha. Nah, sholat pagi mulai terbitnya matahari hingga tengah teriknya matahari, yaitu antara jam 6 sampai setengah 12 pagi. Nah, barang siapa yang ya gemar senang ya menjalankan sholat duha, insya Allah Allah akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Kemudian yaitu puasa Senin Kemis. Nah, ini saya lihat banyak dosen-dosen yang seringkali puasa Senin Kemis. Nah, puasa Senin Kemis ini sunatnya Rasul. Nah, barang siapa yang gemar senang melakukan puasa Senin Kemis, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita. Nah, yang terakhir yaitu pergi haji atau pergi umroh. Nah, ini barang siapa yang pergi haji atau umroh, kemudian doa di tempat-tempat yang dikabulkan oleh Allah, ya, seperti di makamnya Rasul, di Hajar Aswad, kemudian di Ka'bah dan sebagainya, insya Allah
Allah SWT akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Bapak Ibu, para pimpinan, para dosen, para guru besar, para mahasiswa, dan para karyawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan melaksanakan halal bihalal di Syawal 1441 Hijriah ini, kita semua mampu mensinergikan antara hablum minallah dan hablun minannas. Hubungan baik dengan Allah dan sesama. Bahwa dalam tradisi halal bihalal, ya, kepada Allah kita memohon ampunan, dan kepada sesama saudara kerabat handetolan kita saling memaafkan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami segenap Sivitas Akademika Program Pasca Sarjana Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekilapan, kesalahan. Mari Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri tausiah saya ini pada pagi hari yang cerah ini, kita sejenak bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagi umat muslim dapat mengamini apa yang saya sampaikan, dan bagi saudara-saudara kita yang beragama lain, mohon untuk bisa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, baik sakit karena penyakit lain dan juga sakit karena virus corona. Mari kita bacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taufatan fadal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi sakratil maut wa najatana minanal wa alfa indah hisab. Ya Allah, ya Rob, ya Tuhan kami, ya Allah. Amin. Ampunilah ya Allah segala dosa hamba-Mu, ya Allah. Amin. Dosa kedua orang tua kami, baik yang masih ada maupun tiada, ya Allah. Dosa para kerabat kami, dosa para saudara kami, dosa para pemimpin kami. Amin. Ya Allah, ya Rob, ya Tuhan kami, ya Allah. Saat ini kami merasa takut, saat ini kami merasa khawatir, ya Allah, karena virus corona, ya Allah. Kami percaya bahwa virus corona ini Engkau yang mendatangkan, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, kami mohon segera Engkau ambil virus corona dari muka bumi ini, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, kami ingin hidup normal kembali, ya Allah. Ya Allah, ya Rob, ya Tuhan kami, ya Allah. Jadikanlah hamba-hamba-Mu ini hamba yang beruntung di hadapan-Mu, ya Allah. Hamba-hamba yang Engkau muliakan di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rob, ya Tuhan kami, ya Allah. Jika dari bulan Ramadan kami mampu menjalankan ibadat-ibadat secara khusyuk, mampu menjalankan kebaikan-kebaikan dan beramal sedekah, ya Allah, maka di bulan 11 bulan yang akan datang, ya Allah, lekatkan kebaikan-kebaikan itu di hati kami, sehingga kami juga mampu menjalankan kebaikan-kebaikan itu di 11 bulan yang akan datang, ya Allah. Ya Allah, ya Rob, ya Tuhan kami, jadikanlah hamba-hamba-Mu ini hamba yang pandai bersyukur, hamba yang pandai beriman, hamba yang pandai bertakwa, dan hamba yang pandai beramal soleh. Ya Allah, ya Rob, ya Tuhan kami, wabah COVID ini, ya Allah, jadikanlah kami memiliki hikmah, ya Allah, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang mau bahu-membahu, orang-orang yang mau peduli, orang-orang yang mau toleransi dan kesetiakawanan kepada sesama, ya Allah.
Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, ya Allah. Kami mohon bebaskan dari segala bencana dan malapetaka, ya Allah. Rabbana dalamna ampusana wa ilang tafir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbi bili wali walidaya warkamhuma kama rabbayai saira. Rabbana la tusi kulubana bada hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin ya rabbil alamin. Bapak Ibu, para dosen, para pimpinan, para mahasiswa, para karyawan, itulah tadi sedikit tausiah. Bila ada kekilapan, kekurangan, kami mohon maaf. Di acara halal bihalal ini, kami mohon kiranya kita semua menjadi sebuah keluarga, satu kesatuan antara pimpinan, dosen, karyawan, mahasiswa, alumni, menjadi sebuah keluarga yang saling menguatkan, yang saling mengisi di antara satu dengan lainnya. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.